Hai, selamat malam. Perkenalkan nama saya Arnolda Rosalia Lalus, NPM 22220110, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Negara, semester 4, Universitas Timur. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep-konsep kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, peran kepemimpinan dalam organisasi. 1. Konsep kepemimpinan. A. Pengertian kepemimpinan. Secara etimologis, kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin atau len yang berarti membimbing atau tuntun. Ditambahkan awalan P menjadi pemimpin atau leader, artinya orang yang mengepalai. Setelah ditambahkan awalan K menjadi kepemimpinan atau leadership, yang berarti kepemimpinan adalah kemampuan atau kesiapan yang dimiliki seseorang untuk mendorong, mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain menuju pencapaian tujuan tertentu. Menurut Stougil, kepemimpinan merupakan 1. Seni untuk menciptakan kesesuaian. 2. Suatu bentuk persuasi dan inspirasi. 3. Suatu kepribadian yang mempengaruhi. 4. Tindakan perilaku. 5. Titik sentral proses kegiatan kelompok. B. Mitos-mitos kepemimpinan. 1. Mitos de Bright-Wright berpandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dihasilkan atau didikan. Mitos ini berbahaya bagi perkembangan generasi muda. 2. Mitos de Four-Alciation berpandangan bahwa sekali orang itu menjadi pemimpin, selamanya dia akan menjadi pemimpin yang berhasil. 3. Mitos de Intensity berpandangan bahwa seorang pemimpin harus bersikap tegas dan galak karena pekerjaan itu pada dasarnya akan bekerja jika didorong dengan cara yang benar. C. Atribut-atribut kepemimpinan. Yang pertama, mumpuni, artinya memiliki kapasitas dan kapabilitas. 2. Juara, artinya memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. 3. Tanggung jawab, artinya memiliki kemampuan dan kemauan bertanggung jawab. 4. Aktif, artinya memiliki kemampuan dan kemauan berpartisipasi sosial dan melakukan sosialisasi secara aktif. 5. Walaupun tidak harus, sebaiknya memiliki status sosial yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang dipimpinnya. 2. Teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik merupakan teori yang ditandai oleh sifat dominatif, direktif, otoritatif, dan para pengikut harus patuh menaati perintah pemimpin. 2. Teori kontemporer. Teori kontemporer merupakan suatu pendekatan modern terhadap kepemimpinan yang maju sebagai respon terhadap perubahan dan tuntutan bisnis saat ini. 3. Teori kontingensi. Teori kontingensi merupakan pendekatan yang mengatakan bahwa tidak ada satu metode atau gaya yang tepat untuk semua situasi. Yang ketiga, peran kepemimpinan dalam organisasi. Menurut Kartono, pemimpin itu berkekuasaan, otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada masyarakat. A. Ciri kepemimpinan yang baik. Menurut Maxwell membagi ciri kepemimpinan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Kepemimpinan mampu menciptakan lingkungan yang tepat, menimbulkan loyalitas dengan menunjukkan kata pada perbuatan yang baik. 2. Kepemimpinan mengetahui kebutuhan bawahan. 3. Kepemimpinan mampu mengendalikan keuangan personalia dan perencanaan. Menurut hasil riset dari Kausis dan Posner, 1. Kejujuran atau honest, artinya pemimpin dapat dipercaya, dipegang kata-kata atau janjinya, dan pemimpin tidak suka memainkan peranan palsu. 2. Pandangan ke depan atau forward looking, artinya pemimpin diharapkan memiliki pandangan ke depan
dan perhatian masa depan organisasi. 3. Kompeten, artinya kemampuan seseorang memimpin untuk melakukan suatu hal. B. Tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan pada dasarnya meliputi dua bidang utama, yaitu pencapaian tujuan organisasi dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Menurut Keating tahun 1986, Keating membagi kepemimpinan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memulai, yang kedua, mengatur, yang ketiga, memberitahui, yang keempat, mendukung, dan yang kelima, menilai. Fungsi kepemimpinan. Menurut Adair, fungsi kepemimpinan yaitu yang pertama, perencanaan. A. Mencari informasi yang tersedia. B. Mendefinisikan tugas. C. Maksud dan tujuan kelompok. D. Membuat rencana. 2. Pemrakrasmaan. Fungsi kepemimpinan yaitu A. Memberi pengaruh tentang sasaran dan rencana. B. Menjelaskan mengapa penting rencana itu dibuat. C. Membagi tugas. D. Menerapkan standar kelompok. 3. Pengendalian. A. Memelihara antar kelompok. B. Memastikan semua tindakan terarah pada tujuan. C. Menjaga relevansi diskusi. D. Mendorong kelompok pengambilan tindakan. E. Pandangan. F. Penginformasian. Dan G. Pengevaluasian. Menurut Sandang Pesyagian membagi kepemimpinan menjadi 5 fungsi, yaitu 1. Pemimpin sebagai penentu arah. 2. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi. 3. Pemimpin sebagai komunitas yang efektif. 4. Pemimpin sebagai mediator. 5. Pemimpin sebagai integrator. Oke, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.